Assalamualaikum, kembali lagi di channel Fisabilillah AM. Oke sahabat, di video kali ini saya akan memberikan tips dan cara bagaimana agar akuarium tetap jernih dan bening. Untuk kalian para penghobi ikan, siapa sih yang para penghobi ikan yang gak mau akuariumnya tetap jernih dan bening? Ya, untuk kalian yang masih pemula juga, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan sebelum kalian menonton videonya sampai selesai, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe tersebut gratis dan sangat berarti bagi saya. Sebelum saya membahas dengan secara detail dengan keseluruhan, saya akan membagi pengalaman sharing-sharing kepada kalian penghobi ikan. Karena waktu dulu saya pertama memelihara ikan hias di akuarium, banyak kesalahan-kesalahan, faktor-faktor kesalahan yang saya alami yang menyebabkan akuarium keruh dan butek. Penyebabnya yaitu pertama, kotoran-kotoran yang selalu ada di akuarium, dan kalian tuh harus tahu pada dasarnya penyebabnya kotoran di akuarium. Yang pertama, kotoran di luar. Kotoran di luar itu seperti debu-debu yang masuk atau yang menempel di daerah akuarium, seperti ya di luarnya, dan lama-kelamaan kalau terbuka mungkin kotorannya akan masuk ke dalam dan membuat akuarium butek dan keruh. Yang kedua, kotoran yang di dalam. Nah, kotoran yang di dalam itu seperti contohnya amonia. Amonia itu yang menempel, yang mengendap di bawah-bawah batu-batu tersebut, batu-batu yang ada di akuarium. Nah, amonia ini dengan ciri-ciri kemunculan, yaitu salah satunya airnya tuh akan berubah menjadi kekuningan atau gimana ya, mungkin akuarium saya ini udah muncul ya amonia. Terus salah satunya itu amonia itu kemunculan, ciri-cirinya kemunculan busah ya, busah yang suka ada tuh, busa-busa yang di akuarium yang kayak busa habis nyuci pakaian gitu kan, suka mengendap, ngumpul gitu kan. Nah, itu ciri-ciri udah ada amonia gitu kan. Nah, mungkin itu salah satunya amonia, kemunculan amonia di akuarium. Terus salah satunya tuh dengan bau ya, baunya itu nggak enak gimana gitu, ada asam-asam di airnya itu, bau gimana gitu, bau menyengat gimana gitu kan. Itu salah satunya amonia itu muncul. Nah, itu penyebabnya yang kalian harus tahu, penyebabnya si akuarium itu butak dan keruh. Nah, apa sih sebenarnya rahasianya untuk mendapatkan air jernih dan bening? Karena kenapa untuk mendapatkan akuarium airnya jernih dan bening itu, ketika kalian penghobi ikan dimanapun berada, kalian pasti melihatnya pun adem, fresh, dan pikiran pun ikut-ikutan bakal jernih. Sebaliknya, kalau airnya butek, keruh, pikiran kalian melihatnya pun akan ikutan butek ya, pasti itu. Untuk pertama sih kalian harus antisipasi menyiapkan sumber air. Ada beberapa sumber air yang saya rekomendasikan untuk kalian penghobi ikan. Yang pertama yaitu sumber air yang air PDAM. Yang kedua, mungkin kalian bisa pakai air galon yang kalian bisa beli di tukang-tukang galon yang lumayan harganya. Kalau kalian ngeyel pengen memakai air galon, ya kalian harus berkorban ya. Ya palingan satu galonnya tuh 5.000. Terus yang ketiga,
ada air hujan. Nah, air hujan ini bisa disebut air yang sangat barokah karena air hujan itu langsung turun dari langit ya. Bisa disebut air hujan ini sangat barokah, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan ini ya mungkin sangat bagus untuk kesehatan si ikan gitu ya. Tapi akuarium jangan langsung harus dipakai. Kalian harus endapkan dulu 15 menitan baru dipakai. Ada air PDAM. PDAM itu ya mungkin tadinya air keruh terus diolah menjadi jernih. Saking jerihnya tuh bisa dipakai masak. Bisa dipakai masak ya. Nah, sebelum kalian memakai air PDAM itu, kalian harus endapkan dulu 30 menitan ya, 30 menitan setengah jam. Karena itu udah diolah dengan obat-obatan. Takutnya kalau kalian langsung memakainya, takutnya ke si ikannya ini ya ada efeknya gitu, takutnya gitu. Terus ada air sumur. Air sumur sih saya dulu pernah awal-awal memakai air sumur, tapi air sumur mending jangan, saran saya jangan pakai air sumur karena air sumur itu mengandung karatan ya. Mengandung karatan, yaitu tidak bagus untuk kesehatan si ikan, cepat berubah, cepat keruh. Ya saya sih ngerekomendasikan yang 3 ya, yang tadi air PDAM, air galon, air hujan. Saya ini alhamdulillah udah 3 bulan belum dikuras, udah nggak zaman sih kalau dikuras itu ya, udah nggak zaman. Paling saya cuman nambahin air aja gitu, karena air akan mengurang dengan sendirinya karena ada uap ya. Ini udah 3 bulan akuarium saya nggak diperhatikan airnya, dan nggak tahu ini isi box filternya udah menghitam, udah gimana gitu ya, mungkin udah mampet, udah jangka 3 bulan. Bayangin aja sama kalian ya. Mungkin berikutnya yang kalian harus lakukan yaitu kalian harus memperhatikan jumlah ikan. Nah, jumlah ya memang sangat seru ya kalau jumlah ikannya itu banyak, apalagi dengan tank besar. Itu sih ketergantungan kalian untuk penghobi ikan ya. Untuk ukuran 60-an yang saya punya ini, saya mengisi beberapa ekor ikan, yaitu ikan-ikan komet, black tetra, dan ikan fish lemon ya. Untuk kalian yang mempunyai akuarium tank, mempunyai yang sangat besar, itu sih karena kenapa? Kalau kalian mengisi ikan banyak, sebenarnya sih tergantung kitanya ya memelihara ikan hias itu gimana. Memperhatikannya, kalian tuh harus bisa menyesuaikan akuarium, menyesuaikan ikan dengan akuarium. Kalau akuarium kalian itu kecil segini nih, diisi ikan 20, mana ada ya 10. Saya sih ini ada berapa, 10 mungkin, tapi sama yang kecil-kecilnya ya, nggak gede-gede semua. Ada komet, ada black tetra, ada yang kecil-kecilnya, ada lemon. Dan gua tuh lagi pesan akuarium ya, yang ukuran 2 meter ya, 2 meteran. Ini lagi proses mungkin ya buat di kamar, di dalam kamar, mungkin buat di ruang depan ya. Nah, berikutnya yang kalian harus perhatikan, yang perlu kalian perhatikan yaitu filter. Filter ini sangat berguna dan sangat penting untuk akuarium karena filter ini sangat membantu kejernihan dan membeningkan untuk air akuarium. Karena gunanya filter ini untuk menyedot, untuk menyaring
kotoran-kotoran yang ada di akuarium. Karena sangat membantu. Kalian harus perhatikan filter. Kalau kalian mempunyai tank ukuran besar, akuarium ukuran besar, yaitu kalian harus mempersiapkan ya mungkin budgetnya yang sangat besar untuk membuat sang filter ini ya. Kalian harus modifikasi gimana. Mungkin kalian bisa lihat tutorial-tutorial di youtuber yang channel kontennya tentang masalah ikan ya. Untuk penghobi ikan kalian bisa lihat susunannya gimana. Gua tuh rahasianya gua akan buka ya. Mungkin kalian bisa pakai isi box filternya mekanik dan biologi mungkin ya. Dan ada batu geolit, ada biobol, bioring, ya mungkin biobol, bioring ya profesionalnya ya karbon aktif gitu. Gua nggak, jujur, gua nggak pakai yang kayak gituan, yang namanya yang tadi biobol, biolit, gua nggak pakai sama sekali. Gua tuh secara alami, real, biar alam yang bekerja, kita santai aja. Nah, apa rahasianya? Isi box filter saya ini yang 3 bulan belum diganti-ganti. Oke, pantengin terus channelnya dan jangan lupa subscribe. Oke sahabat, kalian bisa lihat sendiri, inilah penampakan isi box filter akuarium saya. Kalian bisa saksikan sendiri ya, betapa tidak bermodalnya. Tapi jangan salah dulu, kalian bisa lihat hasilnya. Walhasil insya Allah dengan isi box filter yang kayak gini tidak akan gagal ya. Mungkin tidak akan gagal meski sesuai dengan akuarium saya yang ukurannya ya lumayan besar. Ya mungkin kalian bisa cuman mengeluarkan modal dengan membeli kapas doang. Kapas 5.000 di toko ikan, kalian bisa cari. Nah untuk batunya tuh gampang ya, batu yang saya pakai dengan buat diisi box filter ini. Nah ini saya lagi mengecek kapas yang sudah 3 bulan ini belum diganti-ganti. Wow, udah sangat kotor sekali sahabat. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Lihat udah hitam banget kan. Pertama kalian, nah ini tuh saringannya. Pertama kalian taruh batu. Pertama kalian taruh batu ya. Yang kedua susunannya itu kapas, kalian bisa beli di toko ikan ya, banyak pakan-pakan ikan, itu pakan-pakan ikan banyak kayak gini, cuma 5 ribuan ya. Ini tuh bisa di ini ya, kalian tuh ini pakai trik, kalian tinggal potong segini kayak segini ya. Kalau kalian udah potong bagi 2 ya, ini ketebelan, dan kalian cocokkan, potong lagi biar airnya enggak keluar ya. Kalau kapasnya enggak sesuai sama ukuran, kalian tinggal timpah gini. Oke, kalian tinggal kalian potong lagi. Kalian taruh batu lagi di atasnya. Taruh lagi di atas. Jadi batu, kapas lagi, kapas lagi ya. Ini batu lagi ya.
Ini kebanyakan batu yang di sini. Kita ambil sedikit. Pokoknya dijamin ya, dijamin jernih. Nah, gini ya. Jadi ininya tuh dilipat dua, guys. Tuh, guys. Dilipat dua gini. Jadi gini. Oke, kalian tinggal timpahin batu lagi ya. Ini. Udah gini aja ya. Simple. Oke, mungkin segini ya. Cukup akhir video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.